warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilayadi Permana akan menjelaskan apa itu fungsi. Baik, fungsi adalah sebuah blok kode atau kumpulan instruksi dalam pemrograman yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi biasanya dibuat untuk menjalankan satu tanggung jawab spesifik yang dapat dipanggil kapan saja dari bagian program lainnya. Hal penting dalam deklarasi dan definisi fungsi harus dideklarasikan agar dikenal oleh program utama. Tipe data fungsi harus disebutkan seperti default, 2 integer. Penamaan fungsi mengikuti aturan penamaan variabel. Blok fungsi menggunakan kurung kurawal sebagai pembuka dan penutup. Pendefinisian fungsi tidak diketahui. Jenis variabel pada fungsi yaitu variabel lokal. Variabel lokal dideklarasikan dalam fungsi tertentu dan hanya berlaku di dalam fungsi tersebut. Terus dihapus dari memori setelah fungsi selesai dijalankan. Terus variabel global yaitu dideklarasikan di luar fungsi dan dapat diakses oleh seluruh program. Kemudian disarankan untuk dihindari karena rawan untuk secara tidak sengaja membuat program error. Jenis fungsi, fungsi parameter. Fungsi parameter menggunakan parameter untuk menerima nilai saat fungsi dipanggil. Parameter terdiri dari parameter formal saat didefinisikan dan parameter aktual saat pemanggilan. Kemudian fungsi void. Fungsi void tidak mengembalikan nilai. Ada tipe fungsi void. Biasanya digunakan untuk tugas seperti pengaturan nilai atau pengulangan program. Kemudian fungsi rekursif. Fungsi yang memanggil dirinya sendiri secara berulang digunakan untuk algoritma yang membutuhkan penyederhanaan seperti menghitung faktorial. Hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi yaitu jika tipe data tidak disebutkan, fungsi dianggap bertipe integer. Fungsi dengan tipe bukan integer memerlukan definisi tipe secara eksplisit. Kemudian fungsi tanpa nilai keluaran, penggunaan tipe void. Menggunakan return untuk mengembalikan nilai dari fungsi. Kemudian fungsi dapat menghasilkan nilai balik bagi pemanggilnya. Di sini saya akan jelaskan program yang telah saya bikin dalam tugas 11 nomor 1. Di sini seperti biasa menggunakan include IOStream dan using namespace std. Di sini nama, NIM, jenis kelamin, asal kampus, jurusan, semester, dan target IPK saya deklarasikan di luar void dan main. Berarti ini global, deklarasi global. Ini kita menggunakan fungsi void. Fungsi void ini yaitu berupa profil. Profil di sini cout seperti biasa masukkan nama. Di sini getLine in, nama. Di sini pengguna dapat kenapa digunakan getLine? Agar pengguna itu dapat mengetik spasi. Kemudian di sini getLine juga. Di sini getLine juga. GetLine ini masuk ke dalam asal kampus. Jadi pengguna akan mengetik dan ketikan pertama masuk ke nama, masuk ke NIM, masuk ke jenis kelamin, terakhir masuk ke asal kampus. Ini cout and line. Dalam ketika dipanggil void profile nanti, maka program ini akan terlaksanakan atau codingan ini akan terlaksanakan. Yaitu getLine, cout and line yaitu biodata pribadi. Cout nama ini akan ditunjukkan ditampilkan di inline. Terus di sini name ditampilkan name yang sudah diketik sebelumnya. Terus inline ini cout jenis kelamin dimasukkan yang diketik sebelumnya inline, sama juga asal kampus ditampilkan terus inline. Sini saya menggunakan fungsi void. Void ini saya menggunakan untuk mahasiswa. Sini mahasiswa programnya yaitu cout masukkan jurusan. Nanti pengguna akan memasukkan jurusan. Sini saya menggunakan getLines in jurusan karena jurusan tuh menggunakan spasi pengetikannya seperti teknik informatika itu menggunakan spasi. Terus cout masukkan semester, ini akan tampil di layar. Terus nanti pengguna dapat mengetik hasil ketikan itu akan masuk ke semester.
sama juga di bawah, ketikan itu akan masuk ke target IPK. Setelah itu, program akan otomatis mengeluarkan ini cout and line, cout informasi mahasiswa, 2. Nah, di bawah ini akan muncul cout jurusan. Jadi, jurusan akan ditampilkan sesuai apa yang diketik sebelumnya. Terus di sini semester akan ditampilkan sesuai apa yang diketik sebelumnya. Terus target IPK akan ditampilkan sesuai dengan apa yang diketik sebelumnya. Ini in main profil, sini akan dipanggil, yaitu void profil tadi akan dipanggil di sini dan akan ditampilkan programnya. Programnya apa saja, yaitu di sini. Dari sini sampai sini. Di sini saya kasih pembatas sama dengan sini. Out sama dengan terus endline. Di sini void lagi, void sebelumnya. Fungsi tadi mahasiswa akan terkenakan programnya apa saja. Di sini programnya. Terus return 0. Kemudian program kedua. Ini saya menggunakan fungsi pertama, fungsi in tambah, berbeda dengan sebelumnya, kali ini tidak menggunakan void. In tambah, in A, in B, in C itu dideklarasikan, A, B, C ini deklarasinya dalam kurung, dan return A tambah B tambah C ini operasinya. Kemudian ini in A, in B, in C dideklarasikan dalam kurung, terus ini operasinya. Ini double bagi. Terus untuk pembagian, kita membuat pengecualian. Jika B-nya itu sama dengan 0, kemudian C itu sama dengan 0, maka error. Bagian dengan nilai 0 tidak diperbolehkan. Maka program akan berhenti sampai situ. Kemudian, jika codingnya itu bukan B sama dengan 0 dan C sama dengan 0, maka ini akan terlaksanakan. Operasi ini akan dikerjakan oleh program. Di sini perkalian saya menggunakan sama A-nya itu integer, B-nya itu integer, dan C-nya itu integer. A dikali B dikali C. Itu operasinya. Kemudian di sini in main, in X, Y, Z ini kenapa menggunakan X, Y, Z ini akan diketik oleh pengguna nanti. In pilihan. Ini dideklarasikan di dalam in main. Ini saya menggunakan do. Do itu pengulangan. Selagi pilihan yang diketik oleh pengguna nanti tidak dari 5, maka ini akan muncul terus. Tapi ketika pengguna ketik pilihan 5, maka ini kode ini akan dijalankan. Terima kasih, Beyonce. Terus jika ketikannya itu ya pilihan yang pengguna ketik itu di luar 5, maka ini akan terjadi. Pilihan tidak valid. Maka program akan berhenti sampai situ. Sini saya menggunakan dulu tadi. Itu menggunakan while yang di sini. Pilihan while. Pilihan. Selagi pilihan itu tidak sama dengan 5, maka dia akan mengulang terus. Baik, di sini. Masukkan bilangan pertama. Nanti pengguna akan mengetik bilangan pertama. Bilangan pertama tadi masuk ke dalam X. Terus kemudian masukkan bilangan kedua. Bilangan kedua itu akan jadi Y. Bilangan ketiga itu masuk ke Z. Nanti program akan bertanya ingin memilih program yang mana. Program pertama itu ditampilkan program pertama itu penjumlahan, kedua itu pengurangan, ketiga itu perkalian, 4 pembagian, sedangkan kelima nggak jadi deh pakai program ini, maka program akan berhenti jika pengguna pilih nomor 5. Sini pengguna, sini si in pilihan. Sini pengguna akan mengetik hasil ketikan itu masuk ke dalam pilihan. Misalkan jika pengguna ketik 1, maka si out hasil penjumlahan sama dengan masukkan tadi tambah X, Y, Z. Kenapa nggak ABC? Sini karena yang diketik itu X, Y, Z. A, B, C di sini akan berubah otomatis menjadi X, Y, Z. Ini A di sini, B di sini, dan C di sini akan otomatis menjadi X, Y, Z.
Sama dengan yang kedua, jika penggunaan pilihan kedua itu pengurangan, maka ini akan terjadi hasil pengurangan itu sama dengan operasi di bawah ini akan terjadi kurang kurang x y z. Sini x y z itu sama seperti sebelumnya, akan menggantikan a b c, maka operasi ini akan menjadi x kurang b dan kurang c, x kurang y kurang z urutan. Kemudian jika pengguna pilih nomor 3, maka operasi ini akan terjadi maka program akan menampilkan hasil pembagian sama dengan fungsi tadi, yaitu bagi x, y, z, yaitu di atas ini, double bagi. Tapi jika b-nya itu 0 dan z-nya itu 0, maka program akan berhenti dan program akan menghasilkan error. Pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena jika b-nya itu 0 dan c-nya itu 0, jadi di sini akan otomatis mengganti jadi y dan z. Jika y-nya itu 0 dan z-nya itu 0, maka akan error. Ini jika pengguna mengetik pilihan 5, jika pengguna mengetik pilihan 4, maka operasi ini akan terjadi cout hasil perkalian kali x, y, z, and line. Kali x, y, z ini akan menggantikan kali in a, b, c. A, b, c akan menjadi x, y, z. Dan operasi ini akan terjadi x kali b kali c. Atau x kali y kali z. Kemudian saya akan menjelaskan program ketiga dengan fungsi include IOStream seperti biasa using namespace std. Sini saya tidak menggunakan void, in luas, in sisi biasa dideklarasi dalam kurung. Operasinya 6 kali buka kurung sisi kali sisi. Sama dengan keliling, sisinya dideklarasikan di dalam kurung, dan di sini operasinya 12 kali sisi. Di sini fungsi utamanya itu in main. Ini sisi dideklarasikan di dalam in main. Kemudian program ini akan ditampilkan terlebih dahulu. Masukkan panjang sisi kubus. Ini menyuruh pengguna agar mengetik sisi kubus. Maka hasil ketikan pengguna itu sisi in masuk ke dalam sisi. Kemudian program akan cout and line ini untuk memberi space atau memberi jarak antara hasil ketikan dengan program yang akan ditampilkan, operasi yang akan ditampilkan. Kemudian di sini cout luas permukaan kubus, yaitu luas sisi. Di sini sisi yang diketik tadi itu masuk ke dalam sini, dan akan otomatis dilakukan operasi seperti ini. Sisi di sini bisa diganti seperti A, dan seterusnya akan diganti. Tapi ini harus dideklarasikan terlebih dahulu. Maka nanti sisi di sini luas A itu akan mengganti luas sisi. Sisi di sini akan diganti jadi A. Berarti di sini akan menjadi A, di sini akan jadi A dikali A. Sama dengan selanjutnya keliling kubus, maka program ini fungsi ini akan dipanggil yaitu keliling sisi. Ini sisi ini akan terjadi, yaitu 12 kali sisi. Di sini apa yang diketik sama pengguna? Misalnya pengguna mengetik 3, berarti 12 dikali 3. Sama seperti luas sebelumnya, ini 6 kali 3 kali 3. Saya akan menjelaskan nomor terakhir, penggunaan fungsi. Di sini saya menggunakan pengulangan. Pertama void bintang. Pertama ini seperti sebelumnya include IOStream using namespace std. Ini saya menggunakan
fungsi void untuk bintang. Di sini n nanti dideklarasikan dalam kurung. Ini saya menggunakan pengulangan for in i sama dengan ini in i sama dengan 1. Maka selagi ini lebih kecil dari sama dengan n, maka ia akan bertambah terus, bertambah 1. Jadi jika pengguna mengetik di sini angka 7, maka i itu akan bertambah 1 terus sampai di bawah sampai 7. Maka setelah 7 dia akan berhenti. Dia nggak akan mengeprint sampai 8. Jadi pertama dia ngecek di sini i itu 1 bakal dicek dulu apakah 1 ini lebih kecil dari sama dengan 0, lebih kecil dari sama dengan n. N ini apa yang diketik sama pengguna nanti. Dan jika jika tidak, maka i akan ditambah terus sampai i itu lebih kecil dari sama dengan n. Ini pengulangan lagi, in j sama dengan 1, j lebih kecil dari sama dengan 1, j ditambah-tambah seperti sebelumnya. Lagi j ini tidak sama dengan 1, yaitu yang di pengulangan sebelumnya, dia akan ditambah terus. Tambah 1, tambah 1, tambah 1. Jika itu terpenuhi, maka dia cout bintang. Ini cout n line menutup jarak. Ini di fungsi utamanya, saya mendeklarasikan n ini di dalam fungsi utama. Terus cout, masukkan jumlah baris. In, nanti jumlah baris yang pengguna inginkan itu berapa? Akan masuk ke n. Nanti n ini masuk ke bintang n. Berarti jika pengguna mengetik 5, maka di sini akan terganti jadi 5. Dan di sini juga jadi 5. Dan seperti itu. Dan 6. Di sini saya akan ngerun satu-satu, mulai dari nomor 1. Ini masukkan nama. Adi Permana. Masukkan NIM 1345678. Masukkan jenis kelamin. Ini saya sudah memberi aturan harus pria atau wanita. Masukkan asal kampus. Ini akan ditampilkan di data pribadi. Ini masukkan jurusan. Masukkan semester 1. Target IPK, saya sudah memberi aturan harus 1, 2, 3, 4 harus bilangan bulat. Maka ini akan ditampilkan. Codingan yang baik. Nomor 1 berhasil. Coba nomor 2. Bilangan pertama 1, bilangan kedua 2, naik 3, 3. Ini dapat memilih mau opsi 1, 2, 3 atau 4 atau 5. Saya coba penjumlahan. Misalnya 6. Nah, di sini akan mengulang lagi. Masukkan bilangan pertama 2, 4, 6. Sini dapat memilih opsi yang mana. Contoh 2 pengurangan. Jadi otomatis 2 dikurang 4 itu min 2. Terus min 2 dikurang 6 berarti min 8, benar. 8. Ini dapat ngetik lagi 6, 8, 0. Ini jika kita ingin keluar dari opsi ini, kita tinggal ketik nomor 5. Keluar dari program. Maka dia akan berhenti. Makasih biasanya akan berhenti sampai sini. Coba nomor 3. Masukkan panjang sisi kubus. Setelah kita buat 10. Dia akan mengeluarkan
Luas permukaan kubus yaitu 600, keliling kubus itu 120. Baik, kita coba nomor 4. Sini saya ingin memberi batas bintangnya itu sampai 3 baris, 5 baris. Nih, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Dan dia berhenti sampai situ. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ngomong lagi.